Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah. Kita akan mendengar, kita akan belajar firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan untuk sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa, kami bersyukur karena hari ini Tuhan beri kesempatan buat kami untuk belajar firman-Mu. Mari Roh Kudus berikan pengertian akan firman Tuhan yang kami baca dan renungkan bersama pada hari ini, sehingga firman Tuhan yang kami pelajari akan memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Mari jemaat yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Nas bacaan kita yang kita akan pelajari pada pagi ini, atau kita akan buka di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-21. Kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-21 kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Silakan Bapak Ibu mengikuti bacaan ini. Silakan membuka Alkitabnya masing-masing. Judulnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dan dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka padanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus pada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Ayat 13. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sudah ia bangkit dari antara orang mati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di Yerusalem ada tempat yang menjadi tempat tujuan wisata bagi banyak orang dari berbagai negara, yaitu Danau Galilea, atau disebut juga Danau Tiberias, atau mereka sebut juga Danau Genesaret. Sama tempat itu, Galilea, Tiberias, Genesaret, itu adalah tempat yang sama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tempat ini menjadi tujuan wisata. Kenapa jadi tujuan wisata? Karena di tempat ini ada banyak keistimewaan. Ada banyak cerita yang muncul, kisah-kisah yang muncul dari tempat ini. Yesus menghabiskan waktunya
untuk mengajar murid-murid, untuk juga memberitakan Injil di danau ini. Bahkan di tempat ini sering terjadi mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Jadi, Danau Galilea ini punya kenangan yang sangat khusus bagi murid-muridnya. Dan tentunya bagi kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Di tempat inilah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, hari ini kita akan belajar dari nas yang kita baca ini, kita akan belajar sebuah tema. Kenangan berharga di pantai Tiberias. Apa hal-hal berharga yang kita bisa pelajari dari peristiwa penampakan Yesus di pantai Danau Tiberias ini? Kita akan belajar dari yang kita baca ini, ada beberapa pelajaran berharga yang harus kita pelajari baik-baik, kita pahami baik-baik, supaya kehidupan kita semakin dibangun, semakin diperlengkapi sebagai orang percaya. Baik, yang pertama, pelajarannya perhatikan dalam ayat 5 dan 6. Di sana dikatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan jalannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Pelajaran berharga yang pertama, bahwa ketekunan itu merupakan pintu kesuksesan. Jadi ketika seseorang itu belajar bertekun di dalam hidupnya, sebetulnya orang itu ada potensi besar untuk mengalami keberhasilan di dalam hidupnya. Setiap orang pengen hidupnya sukses. Setiap orang pengen hidupnya berhasil. Dan firman Tuhan tidak melarang, setuju. Setiap orang sukses dalam hidupnya. Dan firman Tuhan mengajar dari ayat yang kita baca ini bahwa sebuah kesuksesan itu dibangun melalui sebuah ketekunan. Tekun atau bertekun itu artinya tidak mudah menyerah. Gambarannya seseorang yang sedang itu menarik anak panah, supaya anak panah yang dilontarkan itu bisa sampai ke tujuan, dan itu anak panahnya tadi bisa sangat jauh. Ya. Caranya apa? Ditarik keras-keras, ya. Busurnya, tali busur tarik keras-keras, ditarik keras-keras dan dilepaskan. Artinya apa? Artinya kita belajar prinsip di sini bahwa ketekunan itu adalah sikap yang tidak menyerah, dilakukan dengan sekuat tenaga. Bagaimana prinsip ketekunan yang diajarkan oleh firman Tuhan? Dari ayat ini kita belajar. Prinsip ketekunan itu tidak mengabaikan untuk bekerja. Atau dengan kata lain, kesediaan untuk bekerja. Ada usaha-usaha yang dilakukan. Ada usaha yang sungguh-sungguh dikerjakan, Bapak Ibu. Itu namanya adalah prinsip ketekunan, yaitu harus bekerja. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sejak manusia diciptakan, Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa. Ya. Tujuan Tuhan menciptakan salah satunya adalah supaya mengusahakan dan memelihara ciptaan Tuhan, memelihara alam. Artinya apa? Kerja. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15 di sana, Bapak Ibu Saudaraku, ya, Tuhan masih perintahkan supaya manusia kerja. Hanya beda ketika belum jatuh dalam dosa, ya manusia mengusahakan mengelola alam, ya kerjanya tentu tidak sekeras sebelum mereka jatuh dalam dosa. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka harus diperintahkan tetap kerja dengan kerja yang lebih keras. Kenapa? Karena bumi sudah dikutuk. Dalam nas yang kita baca ini, Bapak Ibu Saudaraku yang sekalian saya dalam Tuhan Yesus, ya, para murid untuk mendapatkan ikan mereka bekerja keras sepanjang malam. Dan Yesus berkata, ketika mereka tidak dapat ikan, perintah Yesus di dalam ayat yang ke-6 di sana, tebarkanlah jalamu.
Artinya apa? Kalau kau ingin sukses, ingin dapat sesuatu, kerjakan. Kerjalah, usaha keras, tebarkan jalamu. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, bekerja bagi orang percaya adalah sebuah kehormatan. Apapun pekerjaan kita, jenis apapun pekerjaan kita, mari kita bangga, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan berikutnya Bapak Ibu Saudaraku, prinsip ketekunan adalah tidak mengabaikan Tuhan atau melibatkan Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan itu sumber keberhasilan. Dalam nas yang kita baca ini, kita lihat para murid disuruh tebarkan jala. Dan ketika mereka tebarkan jala, Bapak Ibu Saudaraku, nah, mereka taat lakukan itu. Dan mereka akhirnya dalam nasibnya, mereka jadi orang berhasil. Jadi, prinsip ketekunan adalah tidak mengabaikan bekerja, juga melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Taati Tuhan, sehingga itu kunci keberhasilan. Jadi prinsip yang pertama, ketekunan itu pintu kesuksesan bagi kehidupan kita. Jadi prinsipnya ketekunan di sini, di dalam bekerja kita mesti tekun apapun pekerjaan kita. Sebab bekerja itu kehormatan. Juga dalam ketekunan itu juga ada keterlibatan Tuhan dalam hidup kita. Mentaati firman Tuhan. Berikutnya kita masuk di dalam pelajaran yang kedua. Kita lihat dalam ayat 9 dan 10. Di sana dikatakan demikian. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Yang kedua, pelajaran kedua adalah panggilan Tuhan itu selalu diiringi dengan pemeliharaannya. Jadi ketika Tuhan memanggil seseorang, itu Tuhan punya rencana-rencana yang baik. Motivasi Tuhan memanggil kita untuk kebaikan-kebaikan bagi kehidupan kita. Masih ingat dalam Yeremia pasal 29 ayat 11? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Yaitu bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan tapi rancangan damai sejahtera. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Jadi kita belajar di sini bahwa kalau Tuhan itu memanggil, Tuhan merancangkan untuk sesuatu yang baik bagi kehidupan kita. Dan Allah kita, Allah Immanuel, tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa saja panggilan Tuhan bagi kehidupan kita? Panggilan Tuhan dalam hidup kita, yang pertama, panggilan pertobatan. Setiap kita dipanggil Tuhan untuk kita bertobat ketika kita jatuh dalam dosa. Kehidupan kita ini kadang-kadang kita berjalan seperti berjalan, ada saatnya kita jatuh. Ketika kita jatuh, maka kita harus segera bangun. Dalam kehidupan rohani kadang-kadang kita juga demikian. Kadang-kadang kita terjatuh dalam dosa, dosa keinginan mata, dosa keinginan daging, dosa dalam pikiran. Mari firman Tuhan ngajar buat kita. Tuhan memanggil kita supaya kita bertobat, pembaharuan kehidupan. Yang berikutnya adalah Tuhan memanggil kita, dipanggil untuk menerima keselamatan. Ini yang luar biasa, jemaat yang dikasihi Tuhan. Allah dalam Yesus memanggil kita supaya kita mengalami keselamatan, terbebas dari hukuman Tuhan. Maka dalam kitab Roma 8 ayat 1 di sana katakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Panggilan berikutnya adalah panggilan pelayanan. Jadi ketika sudah mengalami kebaikan Tuhan, jaminan keselamatan, panggilan berikutnya yang Tuhan berikan kepada kita adalah panggilan untuk bekerja bersama Tuhan. Melibatkan diri dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Bersaksi, mengembangkan pelayanan, membawa orang mengenal Tuhan, itu adalah bagian dari panggilan bekerja bagi Tuhan. Dalam nas yang kita baca ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, para murid dan orang dipanggil untuk bertobat. Mereka punya latar belakang kehidupan yang berbeda-beda.
Ada Matius pemungut cukai, ada Simon orang Selot, punya latar belakang kehidupan yang gelap. Tuhan panggil untuk bertobat. Setelah mereka mengalami keselamatan, mereka dipakai Tuhan untuk mendukung pelayanan Yesus. Bersama-sama melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa, bersaksi tentang Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dan tulus, kalau Tuhan memanggil kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan Allah kita, Allah yang kreatif, punya banyak cara untuk memelihara kehidupan kita. Jadi itu yang kedua, panggilan Tuhan akan disertai dengan pemeliharaannya. Di dalam ayat 9 tadi dikatakan, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Tuhan memanggil murid-murid, ya, ketika mereka keluar dari air, dari danau, Tuhan sudah siapkan roti dan ikan. Itulah Allah kita. Allah memberikan kepada kita sesuai dengan keperluan kita. Murid-murid sudah sepanjang malam kerja keras, ya, tentunya sudah lapar, dan Tuhan berikan ikan dan roti. Jadi kita belajar di sini prinsipnya Bapak Ibu. Tuhan rindu supaya kita merespon panggilan Tuhan. Kalau memang kita harus bertobat, mari kita terima pertobatan. Kita segera bertobat. Kalau Tuhan memanggil kita untuk kita terima keselamatan, terimalah Yesus dalam hidup kita. Kalau Tuhan memanggil kita untuk terlibat pelayanan, mari kita respon. Terlibat di dalam pekerjaan Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Itu yang kedua. Pelajaran yang kedua, panggilan Tuhan disertai dengan pemeliharaannya bagi kehidupan kita. Dalam situasi yang sulit ini, mari kita percaya Allah punya banyak cara memelihara kehidupan kita. Sekarang yang ketiga, yang terakhir, kita lihat ayat 12 sampai 13. Di sana dikatakan, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Yang ketiga, kita belajar prinsip yang ketiga. Dari penampakan Yesus di Danau Tiberias, kebersamaan merupakan tanda hidup iman Kristen. Semangat kebersamaan, semangat persekutuan, semangat persatuan, itu harus merupakan ciri-ciri kehidupan, warna kehidupan orang Kristen. Jangan sampai kehidupan orang Kristen terus diwarnai perpecahan, perselisihan, atau permusuhan. Wah, itu bukan warna kehidupan orang Kristen, ya. Sebab Tuhan memanggil kita supaya kita hidup dalam sebuah kebersamaan, persekutuan. Mengapa kebersamaan itu harus menandai kehidupan kita sebagai orang percaya? Sebab kita punya iman dan pengharapan pada Tuhan yang sama. Kita beriman, kita berharap pada Allah yang sama dalam pribadi Yesus. Seharusnya karena ada kesamaan dalam iman dan pengharapan, kita seharusnya hiduplah di dalam sebuah kebersamaan, persekutuan yang erat. Berikutnya, saudaraku, alasan berikutnya kenapa kebersamaan harus menjadi tanda kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena status kita sama. Bapak, Ibu, saudaraku, bentuk fisik, perilaku, sifat, kepribadian seseorang salah satunya ditentukan oleh genetikanya atau faktor keturunan. Yang mendasari terbentuknya kepribadian seorang adalah faktor yang namanya genetika, faktor keturunan. Ya, misalnya kalau orang tuanya seorang peramah, ya
sangat besar kemungkinan Bapak Ibu Saudara ya, anaknya jadi anak yang peramah ya, suka bergaul seperti itu. Kalau biasanya kalau orang tuanya punya hobi musik ya, ya paling tidak keturunannya ada yang punya hobi yang sama dengan orang tuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita punya iman pada Yesus. Dan ketika kita punya iman pada Yesus, maka status kita baru. Kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 12. Diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Artinya apa? Kita punya gen yang sama, kita punya keturunan dari roh yang sama. Sebab itu, seharusnya harus punya kepribadian seperti Bapa kita. Yesus, sebelum dia kembali ke surga, sebelum dia disalibkan, dia berdoa, Bapak Ibu Saudaraku, supaya murid-muridnya menjadi satu. Kebersamaan itu penting. Setelah naik ke pantai dalam nas yang kita baca ini, Yesus mengundang, mari mendekatlah, sarapanlah. Marilah sarapannya, mengundang supaya ada sebuah persekutuan dan mereka makan bersama-sama menikmati sarapan pagi. Itu sebuah kerinduan Tuhan bagi hidup kita. Mari kita membangun sebuah kebersamaan. Nah, kebersamaan dalam hal apa yang harus kita kerjakan? Kebersamaan dalam membangun iman saudara kita. Kita punya tanggung jawab ya. Mari kita belajar membangun iman saudara kita. Ketika saudara kita lemah, ayo kita ingatkan. Ketika mulai menyimpang dari jalan Tuhan, kita arahkan kembali. Ketika mereka salah, ya kita ingatkan kesalahannya. Berikutnya kebersamaan dalam mengambil bagian dalam pergumulan saudara kita. Saudara kita mungkin bergumul, mungkin sedang mengalami masalah. Mari kita sebagai bentuk kebersamaan, kita turut mengambil bagian, saudaraku. Saudaraku, COVID-19 masih terjadi. Kesempatan bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mengambil bagian dalam kehidupan orang lain. Gereja sedang berusaha untuk menghimpun pendanaan, menghimpun bantuan supaya kita bisa memperhatikan saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Karena kebersamaan itu adalah turut mengambil bagian dalam pergumulan orang lain. Jadi itu yang ketiga, kita belajar di sana bahwa kebersamaan merupakan tanda hidup iman Kristen. Dan dalam kitab Mazmur 133 ayat 1 dan 3 di sana dikatakan, sungguh alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 3 di sana dijelaskan, sebab kesana Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ketika kita membangun sebuah kebersamaan, persatuan dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bermasyarakat, sebetulnya pintu-pintu berkat Tuhan berikan kepada kita. Dan memang Tuhan mengingatkan kepada kita, kebersamaan itulah tanda kehidupan orang percaya. Jadi kita sudah belajar 3 pelajaran berharga dari penampakan Yesus di Danau Tiberias. Yang pertama, ketekunan merupakan pintu kesuksesan. Yang kedua, panggilan Tuhan selalu diiringi pemeliharaannya. Yang ketiga, kebersamaan merupakan tanda hidup iman Kristen. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami pelajari pada saat ini. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan, memberikan pengertian kepada kami akan maksud firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini. Dari peristiwa penampakan-Mu di
Danau Tiberias kami diingatkan bahwa kesuksesan itu kalau kami bangun dengan ketekunan. Ketekunan dalam bekerja, ketekunan dalam melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami belajar firman-Mu pada saat ini bahwa panggilan-Mu pada hidup kami selalu merencanakan yang terbaik. Tuhan akan pelihara kehidupan kami. Terima kasih, kami bangga punya Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kami dalam situasi kondisi apapun. Dan kami diingatkan bahwa kebersamaan itu adalah ciri-ciri kehidupan orang percaya. Biarlah kami terus bangun sebuah kesatuan, kebersamaan, peduli pada saudara kami, peduli pada orang lain. Terima kasih, terpuji buat nama-Mu. Sekarang kami berdoa jemaat-Mu dalam nama Yesus. Tuhan memberkati jemaat-Mu. Apapun yang dikerjakan, sekarang mereka dalam keadaan sulit. Mari Bapa memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Yang bekerja sebagai pegawai negeri, yang berwira swasta, Tuhan memberkati. Yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Kami berdoa yang jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhan jamah kesembuhan terjadi. Bagi jemaat-Mu yang rindu punya anak, dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan memberkati buah kandungan mereka. Satu saat mereka akan diberkati dengan buah kandungan seorang anak dalam rumah tangga mereka. Kami berdoa yang sedang hamil, Tuhan juga memberkati buah kehamilan mereka. Anak dalam kandungan diberkati, dipelihara, dijaga Tuhan, lahir tanpa kurang satu apapun. Sekarang kami berdoa Tuhan khususnya bagi belahan dunia. Bangsa-bangsa sedang meratap karena ada virus yang menjalar, yaitu COVID-19. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan minta belas kasihan-Mu, ampuni kalau kami bersalah di hadapan Tuhan. Kami berdoa pemimpin-pemimpin diberikan kebijaksanaan untuk menyelesaikan persoalan ini. Mendoakan Tuhan berikan keamanan di tengah-tengah pandemi ini. Kami berdoa Tuhan juga memberkati para medis yang bekerja keras. Mendoakan Tuhan berikan perlindungan buat mereka yang sedang sakit karena terpapar virus ini. Tuhan juga jamah berikan kesembuhan. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia, pemimpin kami diberikan kebijaksanaan untuk penyelesaian COVID-19 ini. Dalam nama Yesus, kami mendoakan supaya Tuhan menolong COVID ini segera berakhir. Sintang kami terus dalam tangan Tuhan, memberkati Kabupaten Sintang. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, pemimpin kami diberikan hikmat. Terpuji buat nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini diberi kesempatan untuk beribadah. Kita sudah mendengar firman, kita sudah menyatakan syukur kita dengan memuji, menyembah Tuhan, dan mengembalikan berkat untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat persembahan kita. Segala sesuatu yang kita terima, kita berdoa supaya memberkati kita. Yang kita persembahkan buat Tuhan, Tuhan terima sebagai persembahan yang kudus, yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya terus mendorong jemaat Tuhan untuk terus mengadakan ibadah dalam rumah tangga. Setiap hari Rabu jam 7 kita sama-sama berdoa bagi bangsa, bagi gereja maupun bagi keluarga kita. Bangun misbah Tuhan dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak bersama-sama kita beribadah, belajar firman di sana. Yang kedua, kita akan terus mengadakan pelayanan live streaming. Silahkan membuka channel kita, YouTube kita, atau Facebook, silahkan dibuka di sana. Jam 9 kita mulai beribadah live streaming juga. Mungkin Bapak Ibu mau mengadakan ibadah secara pribadi, mungkin mau pimpin ibadah sendiri, silahkan. Nanti tepat firman Tuhan bisa dibuka jam 9.30. Kami terus berdoa supaya Tuhan memberkati jemaat Tuhan dimanapun berada, dan kita percaya bahwa Tuhan terus berikan jalan keluar buat kita. Kita akhiri ibadah kita, mari kita akan akhiri dengan berkat Tuhan. Tuhan, kami sudah beribadah. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami telah terima firman Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan kepada Tuhan, pujian, penyembahan, harta kami, Tuhan terima sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kami terima dari Tuhan, yang kami persembahkan, yang kami terima dari Tuhan, firman-Mu akan termeterai, akan membangun kehidupan iman kami.
Kita akhiri ibadah kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus melimpah memberkati kehidupan kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datangnya kedua kalinya untuk menjemput kita yang sudah menjadi milik kepunyaannya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Amin.